Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan video pembelajaran saya. Video kali ini yang akan kita pelajari adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu potensi dan sumber daya alam. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Kekayaan alam Indonesia tidak bisa terhitung, mulai dari Sabang sampai Merauke. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk. Ada sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya hutan, sumber daya tambang, sumber daya laut, dan sumber daya udara. Mengingat banyaknya sumber daya alam, maka pembahasan kita akan dibatasi pada sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, maka hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan memiliki banyak fungsi atau manfaat untuk kita. Hutan merupakan paru-paru dunia sehingga perlu dijaga karena jika tidak akan membawa dampak yang buruk bagi kita pada masa kini dan masa akan datang. Fungsi hutan antara lain: 1. Sebagai sumber pangan dan obat-obatan. 2. Melindungi tanah dari erosi. 3. Sebagai habitat atau tempat hidup berbagai jenis satwa. 4. Sebagai pengatur tata air. 5. Sebagai pengatur iklim. 6. Sebagai fungsi ilmiah dan edukatif. 7. Sebagai fungsi rekreatif atau wisata alam. Selain fungsi hutan tadi, hutan juga merupakan sumber kayu dan rotan. Jenis kayu yang dihasilkan yaitu 1. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis dihasilkan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2. Kayu jati dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. 4. Kayu akasia dan rasa mala dihasilkan di Jawa Barat. Dan yang kelima, rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur. Dalam mengambil dan memanfaatkan hasil hutan, kita tidak boleh sembarangan. Maka yang harus diperhatikan adalah 1. Tidak melakukan penebangan pohon di hutan semena-mena atau tebang habis. 2. Penebangan kayu di hutan dilaksanakan terencana dengan sistem tebang pilih. 3. Cara penebangan pun harus dilaksanakan sedemikian rupa
sehingga tidak merusak pohon-pohon muda di sekitarnya. 4. Melakukan reboisasi. 5. Melaksanakan aforestasi. 6. Mencegah kebakaran hutan. Potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki beraneka bahan tambang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi negara. Berikut beberapa penyebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi merupakan hasil akhir dari penguraian bahan-bahan organik yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam tanah. Wujud dari minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap kehitaman. Gas alam adalah sumber daya tambang berwujud gas yang terdiri dari metana. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan keperluan rumah tangga. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, dan pembakaran pada industri. Pertambangan batu bara dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Aluminium dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, atau pisau. Bauksit ditambang di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. 4. Pasir besi. Pasir besi merupakan butiran pasir hitam sebagai bahan baku untuk pembuatan besi. Besi ini sangat bermanfaat diantaranya sebagai bahan bangunan, industri mesin, dan pembuatan jembatan. Daerah penambangan pasir besi terdapat di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Fairbanks, dan Pulau Sebuku. 5. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk membuat perhiasan seperti gelang, anting, cincin, dan kalung. Penambangan emas terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Demikian pembelajaran kita dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan jangan lupa